Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Rider, hari ini Om Big ada di daerah Sawangan, Depok ya. Kita berkunjung ke tempatnya Om Tony. Om Tony ini punya bengkel, itu namanya Nyangkut Custom. Nah, spesialnya Nyangkut Custom ini itu fokus dan nawa itu di aliran chopper. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih sama Om Tony nih. Chopper itu apa sih Om Rider? Biar mungkin Om Rider di rumah lebih memahami dan mengerti chopper itu apa sih? Karena chopper itu kan banyak alirannya. Nah, saat ini kita ketemu Om Tony, kita lihat dan kita dengar custom chopper apa yang dianut sama Om Tony. Oke, kita ketemu Om Tony. Halo Om Tony. Halo. Apa kabar? Sehat Om? Sehat ya. Om, nih nggak sengaja nih Om Big sama teman-teman lewat ke tempat Om Tony nih, ketemu nih hari kita cari-cari. Nah, ada sesuatu yang membuat Om Big sengaja datang ke sini. Selain mendengar nama bengkelnya Om Tony yang sangat aneh, terus kita juga lihat kalau bengkel Om ini nih spesialisnya tuh main di chopper terus, nggak model-model yang lain. Om, ceritain dong Om, gimana cerita awalnya Om bisa main di chopper? Itu dimulai dari tahun berapa awalnya Om? Sok Om ceritain. Kita main chopper itu berawal dari 2016. Oke. Awalnya emang hobi sih, seneng karena gagah lah, bentuknya gagah. Chopper itu kan lebih kealiran, dia pada zaman dulu itu kan kayak ibarat kata kasarnya gangster gitu. Oke, ya. Oke. Berontak lah gitu. Ya, kebetulan penjahat semua Om. Iya. kalau aliran KPRS kan pebalap. Betul, identik Om, benar. Nah, jadi emang kebetulan gua ini orangnya juga pemberontak juga gitu. Oke. Jadi lebih suka Cocok. nah gitu. Oke. Nah, itu awalnya Om ya. Nah, itu awal. Nah, apakah pada saat itu Om sudah memiliki sebuah motor chopper atau Om memang saat itu baru mencipta dengan desain Om sendiri model-model chopper? Awalnya langsung coba bikin. Nah, beli itu kan ke Pantokamo Biaya. Oke, betul. Beli mesin murah, rakit asal-asalan, jadilah chopper. Saat itu motornya apa Om? Motornya GL GL-CP. Saat itu jadi custom dan Om mulai eksis dengan chopper Om. Nah, itu awalnya Om. Nah, selanjutnya Om, setelah itu jadi Om langsung terjun ke bisnis untuk mempromosikan chopper-chopper kreasi Om, atau emang Om nongkrong dulu gitu? Nongkrong. Oh. Kok Mas selama nongkrong banyak yang lebih bagus nih kan? Mau dirubah lagi. Gak ada puasnya dah kalau misalnya chopper itu emang. Dengan satu motor yang sama Om? Lama-lama udah kehabisan ide, jual. Naik CC. Oh, naik CC. Udah ke Scorpio. Dan itu emang Om bikin juga apa? Bikin juga. Oke. Waktu itu belum punya bengkel, masih numpang alat lah. Oh, sudah tongkrongan gitu Om ya? Iya. Oke. Nah, terus Om? Numpang alat, minjem, rakit lagi. Kata teman-teman, lu bisa bikin, ngapa nggak buka aja bengkel? Nah, dari situlah dari teman-teman pada mendukung. Nah, akhirnya kita buka lah bengkel. Di sini Om sama kali. Oke, Om, buka bengkel pertama kali, orderan yang pertama kali datang ke Om itu saat itu motornya apa dan dibikin apa? Pertama kali datang, yang pasti sih dari temen lagi. Oke. Yang pertama temen. Dia bikinin gua nih kan dari mesin Scorpio. Scorpio awal rakit ya bentuknya oke lah, cuman hasilnya kurang karena kan masih belajar. Oke. Tapi jadi tuh Om ya? Jadi. Coba jadi terus. Om, motor chopper itu kebanyakan itu asalnya dari motor apa sih Om? Atau ada tipe-tipe yang spesifik yang bisa dijadikan chopper, jadi tidak semua motor bisa dijadikan chopper? Chopper itu semua mesin sih masuk sih kalau menurut saya. Mau dari mesin bebek, mesin Vespa, masuk semua. Gimana caranya kita bikin itu looknya enak dilihat. Dan berarti mayoritas boleh dikatakan chopper itu lebih banyak merubah
frame ya Om ya? Frame. Jadi bener-bener dari nol semua. Kalau ban bisa bikin, kita bikin ban. Tapi emang yang utama itu di frame ya Om ya? Frame. Om, tingkat kesulitannya Om? Tingkat kesulitan ya pengukurannya sih, senternya, lurusnya, kemiringannya. Yang paling penting detailingnya, kerapihannya itu. Ada mesinnya dililit, dikepang-kepang ya kan. Itu untuk chopper Om? Iya. Jadi untuk basic mesin tetap bisa pakai mesin apapun. Bisa apapun. Tapi di frame itu yang ribetnya Om ya. Penyesuaian dari mesinnya kan mesin besar, kecil, panjang, lebar, kan. Kalau mesin besar dimasukin frame kecil, aneh. Halo Om, pertanyaan mendasar ya mungkin ya, yang mungkin banyak orang sudah tahu, tapi mungkin beda-beda penafsiran. Menurut Om Tony, Om, chopper itu apa sih Om? Chopper itu kalau buat zaman sekarang sih kendaraan yang lagi tren ini, yang lagi banyak disukain orang sih. Emang looknya juga enak dilihatnya. Itu yang lagi tren menurut Om? Iya. Oke. Halo Om, kalau kita boleh sedikit membuka dapur Om ya. Om, proses perakitan sebuah motor dibikin konsep chopper itu berapa lama makan waktunya Om? Itu satu. Kedua, apakah semua bahan-bahannya yang dibuat itu full custom atau memang ada juga yang bisa dibeli jadi? Itu kedua. Ketiga, yang paling utama Om, cost-nya berapa duit sih Om? Kalau pembuatan kita paling cepat itu 3 minggu lah paling cepat. 3 minggu? Itu full Om ya? Full paling cepat. Tapi dengan catatan tidak ada requestan. Oke. Untuk harga tadi paling murah minimal 15. Dia harus bawa mesin sendiri. 15 juta mesin bawa sendiri. Kita menyiapkan frame tentunya. Semua. Oke. Untuk customan itu rata-rata 90% handmade. Yang beli itu aftermarket paling lampu, ban. Oh, hanya bagian itu aja Om. Selebihnya Selebihnya custom. Terus berapa lama Om? 3 minggu? Paling lama? Paling lama bisa 3 bulan. Tergantung tingkat kesulitan tentunya. Tingkat kesulitan, tergantung requestannya. Oke. Om Tony, ciri khas chopper, motor bergaya chopper, itu identik di mana sih Om ketika orang tuh ngeliat chopper? Yang mudah dikenali. Dari frame. Frame bagian mana nih Om? Frame, rangka frame semua. Dari pokoknya rigid. Rata-rata orang pasti ngeliat rigid, wah chopper. Dari stannya, tangkinya, pinut, itu udah pasti tuh. Tangki kecil gitu Om? Bulat kacang. Iya. Nah itu yang bagian depan itu, garpu depan itu? Garpu depan sih, Apakah emang identik chopper itu seperti itu juga atau? kalau garpu depan selera dia mau pakai sok biasa, apa mau pakai stringer. Oh, tapi yang utama itu di rangka dan tangki. Oke, Om. Ini kan motor chopper ini kan boleh dibilang naked bike ya Om, secara tidak langsung ya. Motor yang udah nggak utuh gitu Om ya. Iya. Banyak nih rangka-rangka doang. Nah Om, ini ketika Om membuat model chopper, terus selama Om juga sudah menjual model chopper, Om, ada kendala nggak sih Om ketika dalam proses pemakaian di jalannya sendiri? Karena yang kita tahu kan polisi kan kayaknya benci banget sama chopper Om. Nah itu gimana tuh? Kalau masalah polisi sih kayaknya tergantung hoki juga sih. Kalau kita makainya sopan, baik, bener, polisi juga nggak ini sih. Kalau kita ugal-ugalan, apa berdiri di atas motor, polisi benci. Ya pokoknya yang bikin celaka orang lah, gitu. Tapi untuk safety riding sendiri tetap ada kan Om? Walaupun motor, tetap. maksudnya sen segala macam itu lengkap kan semua Om? Dalam arti kata kan? Kalau yang bener itu harusnya ada plat nomor, spion. Kita pernah bikin apa pajaknya itu pun ada. Gitu. Kalau yang sen nggak ada itu ya tergantung orangnya, ekstrim mungkin dia. Apa dia nggak suka. Iya. Nah Om bicara ekstrim Om, chopper ekstrim itu seperti apa sih Om? Maksudnya kan ada chopper, tapi ada chopper ekstrim.
Itu sebutan ekstrim itu gimana sih Om cirinya motornya? Ya handmade-nya dia mintanya yang menurut saya ini bahaya lah, kayak misalnya ada lancipnya, tajamnya. Kan bahaya tuh, ya kan? Gitu, dia Bisa disalahgunakan juga Om ya? ada gareng depannya, gitu. Apa dia kopling kaki gitu kan. Macamnya kan termasuk ekstrim juga itu menurut saya. Om Tony, seperjalanan Om menggarap chopper, ada nggak Om pengalaman atau cerita mungkin yang pernah Om Tony alami menggarap satu konsep motor chopper yang mungkin hasil lewa tapi masalahnya juga banyak. Ada cerita unik gak gitu? Satu pengalaman mungkin pasti ada kan Om ya? Ada nggak Om? Pernah nggak punya cerita kayak gitu Om? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada? Iya, Safe aja ya? Iya, mulus-mulus saya. Paling keterbatasan alat kalau kita. Oh cuman itu, tapi itu bukan jadi kendala kan Om? Bukan. Berarti tidak ada masalah. Nah, ini saya dengar juga kan Om udah banyak juga nih piagam-piagamnya nih. Ini emang Om ini spesialisnya itu chopper untuk pakaian atau custom apa kontes sih Om sebenarnya? Nah, kita bikin kalau di saat kita mau pakai harian, sekiranya barang-barang yang bahaya kita lepas dulu. Contohnya kayak knalpot nih. Knalpot kan tajam nih. Oke, itu buat belakang Om ya? Knalpot bahaya nih kan. Kalau misalnya ada orang jatuh, plek. Kalau kita jatuh kena kan. Dan ini bisa mancing polisi juga nih Om ya? Ini kita bikin bisa lepas. Jadi kalau kita mau pakai harian kita lepas dulu. Oh, cuman hanya itu aja Om ya? Kalau kita mau kontes ya kita pakai biar enaknya dilihatnya gitu. Nggak ada yang punya. Meminimalisir bahaya juga Om ya? Iya. Om Tony, proses pembuatan bengkel, sejarah Om membuat bengkel, segala macam sudah Om ceritakan Om. Banyak juga prestasi yang sudah Om ukir dari hasil-hasil karya chopper Om. Ceritain Om, itu mulai awal ikut-ikut kontes gimana, juara di mana, terus model chopper apa yang Om usung saat itu sampai akhirnya Om jadi juara. Awal ikut kontes pertama kali 2017 di Pondok Cabe Suro Nation. Oke. Saat itu kita nggak dapat juara, cuman dapat perhatian lah dari majalah. Nah, dari majalah di situ kan kita belajar. Wah, ternyata kurangnya sini. Akhirnya 2020 kita ikut lagi Suro Nation di Serang. Nah, di situ kita dapat golden ticket. Jadi udah berapa kali Om kalau dia bilang hasil chopper Om ini menjadi juara? Kalau juara itu udah 1, 2, 3 kali lah. Om Brother, Om Tony dengan nyangkut customnya itu ternyata udah 3 kali karya-karyanya. Amazing kan? Dan ini perlu dicontoh nih sama peminat-peminat custom lain. Jadi custom itu tidak hanya sekedar tampil ekstrim, sedikit membahayakan ya Om ya, ugal-ugalan. Tapi ternyata ya punya prestasi juga. Jadi karyanya itu juga dihargai orang Om ya, diberi apresiasi juga Om ya. Nah Om, saat ini Om lagi garap apa nih Om? Lagi garap chopper juga, Springer. Sekarang lagi untuk saat ini Springer. Nah untuk frame semua segala macamnya udah naik finishing. Udah naik finishing, jadi ini tinggal perintilannya Om ya. Nah, Om, ini saya dengar-dengar Om juga bakal pindah tempat Om. Ini ekspansi untuk lebih besar lagi atau apa nih Om? Tujuan sih emang lebih besar dan untuk mendekatkan kepada customer. Oh gitu. Customer itu nggak jauh ke sini. Tapi walaupun jauh pada datang kan Om? Pada datang. Oke. Om, satu hal Om. Aliran chopper Om. Terus prospek chopper ke depannya. Menurut Om sebagai seorang apa ya, kita builder ya Om ya? Builder khusus chopper. Gimana Om prospeknya? Kalau chopper sih kayaknya sekarang udah kayak kacang. Udah nggak ada habisnya itu, pasti ada lagi. Ada lagi ya? Baru terus. Dan Om yakin chopper akan maju? Maju. Bicara maju, Om punya aliran sendiri nggak sih Om di bengkel Om ini? Aliran sendiri? Untuk chopper sendiri, ciri khas nyangkut custom itu tuh chopper ini loh. Atau mungkin, ya itu satu, ada mungkin konsumen yang datang ke sini tuh dominan menyukai chopper model apa sih Om? Kan chopper sendiri kan terbagi dalam bermacam-macam aliran ya Om ya? Iya. Yang lebih banyak Om garap dan paling laku di nyangkut custom sendiri. Skinny chopper. Nah itu modelnya kayak mana Om? Nah dia agak ramping gitu. Agak ramping, nggak terlalu besar. Dia
ramping lah, enak. Emang dari belakang lurus saya. Oh jadi gitu. dari sendiri depan belakang kecil juga. Ah, Tapi tangki tetap sama kan Om? sama. Stang selalu seperti itu. Ah, Kenapa sih Om? Stang custom motor chopper itu selalu kecil begitu? Emang nggak bisa Om pakai yang besar? bisa. Itu kenapa sih Om maksudnya Om? Apa memang itu ciri khas atau memang memudahkan apa ketika kita mengendarainya atau gimana? Lebih ke ini sih apa? Kemakan zaman, mungkin zaman dulu supaya begini kan. Iya. Kalau sekarang kan kecil-kecil, mungkin dia Dan emang saat ini nyalip, lagi- rata-rata kecil gitu. Yang besar-besar gini yang apa lobar ini jarang dia. Om berbagi Om sama Om Rider. Hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat desain chopper, ya. Ada kan orang kan ngasih motornya ke bengkel, ini gue mau dibikin chopper dong. Tapi dia cuma hanya ngasih, tidak diberi gambaran, ini choppernya seperti apa seperti. Nah, kiat dan tips dari Om mungkin buat teman-teman dan Om Rider di rumah yang ingin membuat motornya jadi konsep chopper. Yang perlu diperhatikan Om. Tip-tip dari Om deh. Kalau tips sih mau buat chopper, yang pertama sih nomor satu itu kenyamanan. Oke. Nah, kenyamanan. Jangan dilihat ini keren, tapi kalau saat dipakai nggak nyaman, buat apa? Gitu. Kalau bisa keren tapi nyaman, kayak tingginya two-step. Kalau dimintanya tinggi kan, keren nih dilihatnya enak. Cuman kan gini, mentok. Nah, itu kan nggak nyaman tuh, bahaya juga. Bahaya juga. Nah, Oke. itu. Nomor paling penting sih kenyamanan udah, sisanya bebas. Sisanya bebas sesuai keinginan ya Om ya. Sesuai keinginan. Nah kalau Om sendiri melayani customer Om sendiri, apakah Om memberikan masukan atau terserah konsumen ya biasanya Om? Biasanya sih kita nanya keinginan dia, tapi kita kasih masukan juga. Kalau misalnya dia pinginnya A, kita ngasih pilihan B gitu. Tapi kalau dia nggak suka, kita turutin A. Selama itu masih masuk akal lah. Yang pasti kenyamanan dan kesafetyan ya Om ya. Benar. Well Om Rider, Om Tony nyangkut custom spesialis chopper sudah memberikan semua cerita dan tips-tipsnya buat Om Rider di rumah. So buat Om Rider di rumah yang mungkin ingin membuat motornya menjadi desain chopper, kayaknya oke juga deh Om untuk diikutin, karena menurut Om Tony chopper itu bisa didesain apik juga kok. Nggak chopper itu nggak selalu ugal-ugalan berantakan, tapi chopper itu bisa didesain dengan cara yang baik, safety, minimalis, dan tentunya nyaman ya Om Tony ya. Well Om Rider, ketemu lagi sama Om Dik di video-video lainnya bersama narsum lainnya, juga aneka pembicaraan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tony, thank you. Thank you.